Jadi yang dimaksud dengan fitrah adalah yaitu apa? Naluri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Naluri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, naluri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, naluri untuk mencintai kebaikan dan mengutamakan kebaikan serta membenci keburukan. Itu ada dalam diri manusia, ya kan? Ada dalam diri manusia. Naluri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi contohnya, ya. Ada orang yang katanya ateis, enggak percaya ada Tuhan. Dunia ini tercipta dengan sendirinya, tanpa diciptakan oleh Tuhan gitu. Tapi dalam keadaan tertentu, misalnya ketika dia naik pesawat, pesawatnya mengalami turbulensi, ya kan, bergoncang dengan sangat kuat. Di saat itu semua manusia ingat Tuhannya, ya kan, ingat Tuhannya. Atau dia naik kapal, kemudian kapalnya dihantam ombak besar, ya 8 meter misalnya, ombak yang menghantam kapalnya. Manusia semua ketakutan. Di saat itu semua kembali kepada Tuhan, ingat Tuhannya, minta pertolongan pada Tuhan. Karena fitrahnya begitu manusia, ya kan, ingat kepada Tuhannya. Paham? Begitu juga mencintai kebaikan, membenci keburukan. Itu ada dalam setiap diri manusia. Mencintai kebaikan misalnya, kalau kita lihat, siapapun lah kita ya manusia, kita lihat ada orang yang berdarah-darah, kecelakaan misalnya, ya kan, penuh darah. Itu siapapun pengen nolong, ya kan. Penjahat pun mungkin dia pengen nolong juga gitu ya. Dilihat orang, kasihan orang ini, ya kan. Karena fitrahnya demikian. Membenci keburukan misalnya, membenci keburukan itu sudah ada dalam diri manusia. Dia diciptakan demikian. Kalau ada anak durhaka, siapapun nggak suka, ya kan? Nggak suka. Preman pun nggak suka. Orang jahat pun nggak suka. Lihat ada anak durhaka nih, durhaka kepada ibu bapaknya. Siapapun nggak suka. Karena fitrah manusia, penciptaan manusia itu adalah suka berbakti kepada orang tua. Itu ada dalam setiap diri manusia. Itu yang disebut dengan apa? Fitrah, ya. Disebut dengan fitrah, ya. Siapapun, ya. Nah, kemudian fitrah dan perkara yang bertentangan dengannya. Allah Ta'ala menanamkan fitrah kepada anak cucu Adam dan mematrikan dalam hati mereka pengetahuan yang dapat membedakan antara yang hak dan batil. Ya, dalam diri kita itu ada pengetahuan yang Allah SWT sudah pasang, yang dengannya kita bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil, dan menjadikan hati mereka siap mengikuti yang hak dan mencintai kebaikan. Ya, dalam diri kita itu ada pengetahuan, siapapun manusianya, ya, ada ya pengetahuan yang sudah dibawanya sejak lahir, yang dengannya dia bisa bedakan yang hak dengan yang batil, ya, yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, ya. Baik. Kemudian juga fitrah untuk mengikuti yang benar dan menjauhi yang salah. Ada dalam diri manusia, meskipun belum ada agama yang diikutinya, Kata Allah SWT, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu, yaitu bukan wajahmu aja, seluruh kehidupanmu, lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus, agama tauhid, agama Islam, ya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya, ciptaan Allah yang Allah ciptakan di atasnya. Nah, di mana semua manusia ketika Allah ciptakan semuanya bertauhid, mengenal Allah SWT, cinta kepada kebaikan, benci kepada keburukan, ya kan? Nah, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Allah SWT perintahkan kita mengikuti agama yang lurus, karena ya dasar manusia itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang hak, yang esa, yang dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Ya, kalau berubah itu ada faktor lain, faktor lingkungan misalnya, faktor pendidikan, faktor guru, faktor teman-teman dan sebagainya, ya. Tapi fitrah aslinya manusia itu bertauhid, ya. Karena itu Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, semua anak dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas apa? Mengakui kebenaran, membenci kesesatan, ya. Ada kemampuan dalam dirinya, potensi untuk mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, kesesatan. Ada dalam diri manusia semuanya, ya. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya, 'ala tauhid. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, yakni di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dibawa oleh kita masing-masing kita ketika dilahirkan ke dunia ini. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Ketika anak lahir dia dalam keadaan fitrah. Maksudnya apa tadi dalam keadaan fitrah? Dalam keadaan bertauhid, mengakui Allah itu ada, mengakui Allah Tuhan yang berhak diibadahi, ya. Mengakui kebenaran dan membenci kesesatan, siap mengikuti kebenaran, siap menjauhi kebatilan. Itu sudah ada dalam diri manusia.
Tapi bisa berubah. Kenapa? Karena dia dilahirkan bukan di tengah-tengah keluarga yang bertauhid. Dilahirkan di tengah keluarga Yahudi, Nasrani, Majusi, ya kan? Nah, kata Rasulullah, fa abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi, yang meyahudikannya. Kalau anaknya lahir, padahal aslinya berfitrah kan, suci. Anak kan ketika lahir enggak membawa dosa apa-apa kan. Bahkan dia membawa tauhid. Tapi berubah jadi Yahudi kenapa? Karena orang tuanya Yahudi. Berubah jadi Nasrani kenapa? Orang tuanya lah yang menasranikannya. Berubah menjadi Majusi penyembah api, ya. Karena orang tuanya yang majusikannya. Jadi fitrahnya bersih tapi kemudian bisa berubah ya dengan faktor kedua orang tuanya. Maka kita beruntung, fitrah kita masih terjaga, ya kan? Kita dalam kandungan ibu kita fitrahnya adalah diciptakan di atas tauhid, ketika lahir ke dunia masih terjaga. Tapi ada orang-orang yang disesatkan oleh kedua orang tuanya, oleh lingkungannya, oleh pendidikannya dan sebagainya. Makanya kata Rasulullah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Ini sebagai contoh saja disebutkan oleh Rasulullah, bukan berarti enggak ada hal lain yang menyimpangkan manusia. Ada dia mengikuti agama lain selain ini kan. Rasulullah kan sebutkan 3 di sini. Siapa yang meyahudikan atau siapa yang mengeluarkan anak dari fitrahnya, orang tuanya kan, yang menjadikan anak Yahudi, Nasrani, Majusi. Bukan hanya 3 ini saja, yang lain juga menjadikan anaknya sebagai pengikut penyembah berhala, ya kan, penyembah patung dan sebagainya. Itu kan orang tuanya. Nah, berarti fitrahnya sudah rusak, ya kan? Fitrahnya yang Allah ciptakan manusia di atasnya sudah rusak. Fitrahnya apa tadi? Bertauhid. Fitrah manusia apa? Bertauhid. Tapi rusak oleh lingkungannya. Selain itu bisa juga oleh teman-temannya, ya. Oleh gurunya, oleh bacaannya, oleh bukunya dan sebagainya. Terkadang fitrah terpengaruh oleh syubhat dan bisikan yang membuatnya bergeser dari fondasinya. Ya, fitrah itu bisa bergeser, bisa beranjak ya dari fondasinya. Fondasinya apa tadi? Mengakui Allah itu ada, mengakui Allah itu Maha Esa, beribadah kepada Allah, mencintai kebaikan, benci keburukan, ya kan? Itu keadaan asli dari fitrah manusia itu. Tapi bisa berubah, ya kan? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, ya, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari Allah maksudnya ini hadis qudsi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Tahu kan hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala tapi diungkapkan oleh Nabi SAW dengan bahasa beliau sendiri. Itu namanya hadis qudsi, ya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus semuanya. Mereka didatangi oleh setan lalu dijauhkan dari agama mereka. Jadi semua manusia diciptakan dalam keadaan bertauhid. Kata Allah, inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa'a. Sesungguhnya aku ciptakan hambaku semuanya dalam keadaan lurus, hunafa. Hunafa jamak dari hanif, yaitu orang yang bertauhid, jauh dari syirik. Jadi semua manusia dilahirkan dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah, ya, meyakini Allah Tuhan yang hak. Ya, kemudian meyakini bahwa ibadah hanya untuk Allah SWT. Itu ada dalam diri manusia. Tapi kemudian apa? Fajtalat humusyayatin an dinihim. Dibelokkan oleh setan dari agama mereka itu. Agama mereka apa? Bertauhid, ya kan? Tapi dibelokkan oleh setan. Ya, makanya dia ada orang yang mengikuti Majusiyah, Yahudiyah, Nasraniyah, ya, Hindusiyah dan sebagainya, ya. Kata Rasulullah, kata Allah SWT dalam hadis qudsi ini, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, ya, fa'atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku ciptakan hambaku dalam keadaan lurus semuanya. Mereka lalu didatang oleh setan, lalu dijauhkan dari agama mereka. Agama mereka maksudnya sini apa? Tauhid, paham ya? Jadi menyesatkan setan. Nah, yang menyesatkan setan sehingga dia ngikutilah agama-agama bikinan manusia, ya. Kalau dibiarkan dalam fitrah aslinya manusia akan bertauhid, ya kan? Apalagi contoh tauhid misalnya. Misalnya meyakini Tuhan ada di atas, ya kan? Itu secara naluri manusia itu, fitrahnya begitu. Orang mengatakan serahkan saja sama yang di atas. Bahkan orang-orang kafir juga kalau dia melakukan sesuatu dia nunjuk ke atas, ya kan? Kenapa dia nunjuk ke atas? Yakini Tuhan ada di atas. Itu fitrah manusia. Nggak ada yang nunjuk ke bawah gitu kan. Messi aja kalau cetak gol, kemana dia nunjuk? Ke atas gitu. Padahal dia benar, dia bilang bukan dia di mana, pernah dia nunjuk ke bawah kan, nggak ada kan.
Jadi terkadang fitrah itu rusak. Jadi manusia itu bersih ketika lahir di atas tauhid, membawa agama tauhid, ya kan? Apa itu tauhid? Beribadahnya kepada Allah, meyakini Allah Tuhan yang hak. Tapi kemudian menyimpang dia. Pertama karena setan yang menyimpangkan, ya kan? Kemudian orang tuanya. Maka ketika itu seorang perlu selalu meminta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai, karena kan setan tadi yang merusak manusia dan mengeluarkannya dari fitrahnya ya. Fitrahnya bertauhid. Siapa yang mengeluarkan? Setan. Sehingga manusia perlu untuk memohon kepada Allah agar selalu dijaga oleh Allah dari setan. Sehingga manusia perlu meminta kepada Allah agar dijaga dari segala gangguan setan, segala waswas setan. Paham? Karena itu Allah SWT memerintahkan kita untuk memohon perlindungan dari setan. Kata Allah apa? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Ya. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Kita ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, ya. Ketika tilawah misalnya, setan datang ketika itu, maka dianjurkan apa? Isti'azah kan? Auzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Jadi manusia bisa rusak fitrahnya karena setan. Makanya diperintahkan kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa kita itu dengan Allah. Dan Allah Maha mengetahuinya. Paham ya? Makanya berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Taala berfirman dengan memberi petunjuk kepada para hambanya agar memohon hidayahnya. Juga kita memohon agar Allah SWT selalu memberikan hidayahnya kepada kita. Sebagaimana yang selalu kita baca dalam setiap rakaat salat, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau enggak ditunjukkan oleh Allah, mudah sekali manusia tersesat. Ya. Mudah sekali manusia menyimpang dari tauhid, ya. Kemudian juga dalam hadis qudsi Allah Taala berfirman yang artinya ya sama ya hadis qudsi juga. Yaitu hadis apa? Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Itu 10 seruan Allah SWT kepada hambanya. Disebut dengan an-nidaat al-ashar. 10 panggilan Allah SWT. Di antaranya apa? Kata Allah SWT, ya ibadi, ya, kullukum dhalun, ya, illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Di antara 10 panggilan itu apa? Yaitu panggilan Allah SWT kepada hambanya. Ya ibadi, ya, wahai hambaku, kullukum dhalun. Semua kalian tersesat. Kalau enggak ada petunjuk Allah, semua kita tersesatkan, ya kan? Karena itu kata Allah, fastahduni. Minta petunjuklah kalian kepadaku, ahdikum, aku akan berikan petunjuk. Kalaulah Allah tidak memberikan hidayahnya, petunjuknya kepada kita untuk mengikuti agama yang hak, maka kita semua akan tersesat, ya kan? Maka kita semua akan tersesat. Ini hidayah di sini maksudnya hidayah taufik, hidayah untuk menerima kebenaran. Ya, hidayah ada 2. Ada hidayah al-bayan wal irsyad, ya, hidayah berupa penjelasan tentang kebenaran. Kemudian ada hidayah taufik, yaitu hidayah untuk menerima kebenaran itu. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi SAW beliau bisa memberikan hidayah dalam bentuk al-bayan, penjelasan. Makanya Nabi menjelaskan agama kepada manusia, ya. Wal irsyad, bimbingan, keterangan. Ya. Tapi kalau hidayah at-taufiq, yaitu kesediaan menerima hidayah, penjelasan tersebut, itu di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, engkau tidak memberi petunjuk kepada orang yang kau sukai. Maksudnya di sini adalah hidayah taufiq, hidayah untuk menerima kebenaran itu. Ya. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nabi sudah mendakwai pamannya Abu Talib sepanjang hidupnya, kan? Berarti hidayah apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Hidayah al-bayan, hidayah dalam bentuk penjelasan tentang tauhid dan sebagainya. Tapi Abu Talib tidak dapat hidayah apa? Hidayah taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tetap mati di atas agamanya Abdul Muttalib, ya. Nah, makanya kita supaya tidak disesatkan fitrah kita oleh setan, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah dalam hadis kursi, fastahduni ahdikum. Minta petunjuklah kalian kepadaku, aku akan tunjuki kalian. Ya.
Bukan berarti kita dalam kesesatan sehingga minta petunjuk, tidak. Tetapi supaya kita selalu dijaga oleh Allah dalam petunjuk. Jangan sampai terlepas petunjuk itu dari kita. Ya kan? Makanya kita mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang mengatakan, kalian kok masih minta petunjuk, berarti kalian enggak benar dong. Tersesat dong. Bukan. Kita minta petunjuk supaya ditetapkan dalam petunjuk, dikokohkan, ya kan? Dijaga petunjuk tersebut bagi kita, jangan sampai melenceng. Karena mudah sekali ya setan melencengkan manusia, ya. Kemudian kehujaan fitrah dalam perkara akidah. Fitrah yang lurus mengakui adanya Allah Ta'ala. Nah, itu satu ya. Fitrah yang lurus mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita jelaskan ya. Manusia itu tidak ada yang benar-benar ateis, nggak ada. Dalam keadaan sulit tidak ada ateis sejati katanya. Pasti ingat Tuhannya. Seperti tadi ya. Kapalnya mau tenggelam, dihantam oleh ombak besar atau nabrak batu karang yang besar mau tenggelam, itu semua ingat Tuhan, ya kan? Ada seorang alim di Mesir dulu menceritakan, dia pernah naik kapal ya dari Port Said ke Teluk Aqabah ya. Kemudian di atas kapal sedang di tengah laut, kapalnya tiba-tiba bergoncang dengan sangat kuat, ya kan? Datang ombak besar tengah lautan. Di kapal kan macam-macam, ada orang beragama, ada ateis, ada agama-agama lain ya. Semuanya ingat Tuhannya. Semuanya ingat Tuhannya. Tapi ketika kapalnya udah diam, manusia lupa lagi dengan Tuhannya. Ya, kebanyakan lupa lagi dengan Tuhannya ya. Makanya orang-orang ateis pun kalau ada apa-apa dia bilang, "Oh my God," ya kan? "Oh Tuhanku," gitu. Padahal dia bilang enggak ada Tuhan, ya kan? Jadi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sulit itu ya, dia ingat Tuhan. Paham? Nah, fitrah yang lurus mengakui adanya Allah. Cinta kepada Allah SWT. Fitrah yang lurus mengakui adanya Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah fitrah manusia begitu, dan keinginan untuk kembali kepadanya. Keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Fa aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu ya kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam yang sesuai dengan fitrah yang manusia diciptakan Allah di atasnya. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Oleh karena itu fitrah yang lurus digunakan sebagai dalil dalam masalah akidah. Ya. Karena fitrah itu apa? Mengakui adanya Allah, cinta kepada Allah, selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga fitrah dijadikan sebagai dalil dalam akidah ya. Pertama, dalil fitrah terhadap tauhid rububiyah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, itu adalah perkara fitrah. Pasti dalam diri manusia ada keyakinan bahwa ya Allah itu adalah Maha Pencipta. Allah itu adalah Maha Pencipta ya. Hati difitrahkan untuk mengakui adanya wujud Allah. Ya, hati manusia mengakui adanya wujud Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada manusia yang dikatakan benar-benar tidak beragama, enggak ada gitu. Ya kan? Sepanjang sejarah begitu, manusia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mengatakan, apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi? Karena manusia itu semuanya meyakini Allah SWT itu adalah pencipta alam semesta ini, ya. Orang-orang Makkah yang musyrik, apakah mereka meyakini bahwa berhala mereka yang menciptakan alam semesta ini? Tidak, mereka enggak meyakini demikian. Berhala-berhala itu adalah perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami enggak mengibadahi mereka kecuali supaya mereka dekatkan kami kepada Allah. Tapi yang menciptakan mereka, menciptakan alam semesta, mereka yakin itu adalah Allah, ya kan? Karena fitrah manusia demikian adanya, ya. Bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tentang adanya Sang Pencipta tidak membutuhkan dalil, karena sudah ada dalam diri setiap manusia, ya, bahwa Allah itu Maha Pencipta.
Akan tetapi hanya membutuhkan peringatan yang menyadarkan orang-orang yang lalai. Ya kan? Jadi pengetahuan manusia bahwa Allah itu Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta beserta segala isian di dalamnya, itu sudah ada dalam fitrah manusia. Ya, makanya para anbiya tidak membawa ajakan untuk meyakini bahwa Allah adalah pencipta, tapi karena itu sudah ada dalam diri manusia. Dakwah yang dibawa oleh Nabi adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, jangan menyembah selain Allah. Padahal dalam diri mereka yakini Allah adalah pencipta. Jelas? Kemudian dalil fitrah terhadap tauhid asma wa sifat. Makhluk difitrahkan untuk mengakui bahwa Sang Pencipta lebih mulia, lebih besar, lebih tinggi, lebih mengetahui, lebih agung, dan lebih sempurna dari segala sesuatu. Itu dalam fitrah manusia. Tuhan itu dalam fitrah manusia diyakini adalah lebih mulia dari segala sesuatu, ya kan? Lebih besar dari segala sesuatu, lebih tinggi dari segala sesuatu, lebih mengetahui dari apapun, lebih agung, lebih sempurna. Itu dalam diri manusia, dalam diri semua manusia, ya kan? Nggak ada orang yang mengatakan Tuhan lebih kecil dari saya, ada nggak? Nggak ada, karena fitrahnya mengatakan Tuhan itu maha segalanya, maha maha mulia, maha besar, maha tinggi, maha agung, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Itu sudah ada dalam diri manusia. Bisa ada nggak orang yang berpikir Tuhan itu lebih kecil dari bumi? Nggak ada. Fitrahnya nggak akan mengatakan demikian. Karena fitrahnya pasti mengatakan Tuhan itu lebih besar dari segalanya, ya kan? Ya. Nah, ini secara global. Adapun perincian hal itu hanya diketahui dengan wahyu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau oleh para rasul ya. Secara global manusia itu meyakini Tuhan itu maha segala-galanya. Maha kuat, maha berkuasa, maha berilmu, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, maha indah, maha memberi rezeki, ya kan? Nah. Lihatlah orang-orang di pedalaman yang belum sampai dakwah kepada mereka, yang tinggalnya di tengah hutan, ya kan? Mereka gambarkan Tuhan itu sebagai yang maha berkuasa, yang maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian ya, dalam fitrah terdapat pengakuan akan kesempurnaan mutlak Allah Ta'ala. Ya, dalam fitrah manusia ada pengakuan bahwa Allah itu ya memiliki kesempurnaan yang mutlak, ya, tidak ada cacatnya sama sekali. Ya. Sebab dialah yang memberikan hidup, ya, ilmu, kemampuan, kehendak, pendengaran, penglihatan dan kesempurnaan lainnya. Siapa yang memberikan? Tuhan kan? Yang memberikan kita ilmu, kemampuan, pendengaran, penglihatan, rezeki dan sebagainya. Dalam fitrah terdapat pengakuan bahwa Allah berada di atas alam. Itu tadi tuh. Orang kafir pun ya kan, dia melakukan sesuatu nunjuknya kemana? Nunjuknya ke atas kan? Bahkan kata para ahli pengetahuan ya, kan nggak ada Tuhan itu yang letakkan, dia Tuhannya berhala, atau orang penyembah berhala sekalipun yang sesat ya, nggak pernah Tuhan berhalanya diletakkan di bawah kaki dia kan, selalu diletakkan di mana? Di tempat yang tinggi kan. Itu karena itu orang yang batil aja meyakini Tuhan itu di atas dia, ya kan? Kamu lihat orang-orang menyembah berhala, kan nggak pernah diletakkan setara dengan kaki dia, enggak, selalu lebih tinggi, ya selalu lebih tinggi. Manusia meyakini bahwa Allah itu maha tinggi. Sebagaimana keyakinan semua penganut agama ya. Dalam fitrah terdapat pengakuan bahwa Allah itu di atas alam. Ya. Selamanya di atas ketinggian. Ya. Kita melihat bila bencana turun kepada manusia, mereka memandang ke arah langit. Ya kan? Kalau bencana datang, kemana manusia melihatnya? Ke langit, bukan kemana-mana kan? Ke atas. Ya kan? Berdoa kepada Allah SWT. Lihat aja orang-orang Nasrani. Ya, ketika dia berdoa, dia lihatnya ke atas. Ini orang mengakui Tuhan ada di mana-mana. Kalau pengetahuan Allah memang menyeluruh, meliputi segala sesuatu, ya kan? Dan pertolongan kepada Zat Pencipta yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Itu juga ketika manusia memohon pertolongan kepada Allah SWT, pasti semuanya menghadap ke atas, ya kan? Itu naluri manusia. Paham ya? Ketika dia sakit parah, yang tadinya sombong, nggak mau ibadah, ketika sakit, ya kan? Ingat Tuhan nggak dia?
biasanya ya. Kalau nggak ingat Tuhan juga memang sungguh terlalu gitu. Ingat Tuhan, ya Tuhan, ya kan. Bahkan yang seumur hidup nggak pernah minta Tuhan pada Tuhan. Ketika memang dalam keadaan sulit, sakit, benar-benar sakit parah, ingat Tuhan kan ya. Nah, itu fitrah manusia, paham ini? Kemudian juga dalil fitrah terhadap tauhid uluhiyah. Termasuk perkara yang ditetapkan oleh fitrah adalah ketidakmungkinan bahwa alam ini diciptakan oleh dua pencipta. Mungkin nggak alam ini diciptakan oleh dua pencipta? Dalam fitrah manusia nggak mungkin, karena kalau alam ini diciptakan oleh dua Tuhan, pasti akan berantem terus, ya kan? Nah, tidak mungkin ada dua Tuhan yang disembah, ya. Menjadi tambatan doa, ketundukan, kecintaan dan keikhlasan. Tidak mungkin. Tuhan cuma satu. Tuhan cuma satu. Seandainya seorang anak dibiarkan dengan fitrahnya dan fitrahnya tidak dinodai oleh penghalang, niscaya ia akan senantiasa mengesahkan Rabb-nya, mengenalnya dan mencintainya, kembali kepadanya serta mengikhlaskan agama untuknya. Jadi fitrah itu juga menetapkan adanya ya satu pencipta untuk alam semesta ini dan menetapkan kewajiban untuk beribadah kepada Tuhan yang satu itu. Ya. Nah, demikian fitrah manusia ya. Enggak mungkin kan alam semesta ini diciptakan oleh dua Tuhan. Bagaimana kalau yang ini ingin menciptakan, yang itu ingin yang Tuhan yang lain tidak ingin menciptakan, ya kan? Yang ini ingin menghancurkan, yang ini ingin membiarkan, ya kan? Nah, paham enggak? Yang ini ingin menciptakan, yang itu ingin menghancurkan. Kalau dia yang kalah adalah yang menghancurkan, ya kan? Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan kok kalah? Ya, bagaimana Tuhan kalah? Bukan Maha Kuasa dia, bukan Tuhan dia kan? Yang ini ingin menciptakan, Tuhan yang lain ingin membinasakan, ya kan? Ternyata yang membinasakan yang kalah. Berarti bukan Tuhan ya. Tuhan, mana ada Tuhan kalah? Ya. Nah, jadi ada dalam diri manusia itu ya keyakinan bahwa Tuhan yang hak itu cuma satu, pencipta itu cuma satu. Ya, pencipta itu cuma satu ya. Di mana Tuhan tersebut menjadi tempat dia berdoa, tempat dia tunduk, ya, tempat dia ya mempersembahkan ibadahnya, ya. Seandainya seorang anak dibiarkan dalam fitrahnya, tidak dirusak fitrahnya, tidak terganggu fitrahnya, maka dia akan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, terjaga fitrahnya, ya. Kemudian sebagai penutup kita lihat di sini ada sumber-sumber akidah Islam ya. Yang pertama apa? Al-Qur'anul Karim, kemudian Sunnah Nabawiyah, ijma', akal yang sehat dan fitrah yang lurus ya. Nah, jadi itu 5 sumber akidah Islam. Al-Qur'anul Karim, ya, kemudian Sunnah Nabawiyah, ijma', kemudian akal yang sehat dan fitrah yang lurus ya.